Andaikan Partai Perempuan PDIP Megawati tidak ada selama ini, pastinya Undang-Undang Dasar 1945 tidak akan mereka rubah-rubah agar pertahanan negara jadi lemah, mudah dikuasai dan dirubah ideologinya jadi liberals dan komunis sehingga aset kekayaannya bisa dijajah dengan mudah melalui kekuasaan dan rakyatnya bisa dieksploitasi untuk kepentingan kapitalisnya dan oligarki. Andaikan Partai Perempuan PDIP Megawati tidak ada di NKRI, pastinya Jokowi tidak akan lahir untuk menghancurkan NKRI selama 10 tahun ini dengan daya rusaknya bahkan sampai ratusan tahun ke depannya yang harus diperbaiki kalau tidak juga segera dihentikan dan Jokowi diadili. Andaikan Partai Perempuan PDIP Megawati tidak ada di NKRI, tentunya saat ini negara tidak akan dipimpin oleh Gibran, anak ingusan Jokowi yang tidak beradab dan bodoh, dengan Prabowo yang akan melanjutkan penjajahan mereka dari sistem demokrasi yang rusak dan konstitusi sudah mereka khianati. Andaikan Partai Perempuan PDIP Megawati tidak ada di NKRI, kekayaan negara tentunya akan dinikmati oleh 275 juta seluruh rakyat Indonesia. Rakyat akan hidup sejahtera, tidak ada kemiskinan, rakyat tidak akan menanggung beban hutang negara sampai puluhan ribu triliun akibat korupsi yang mereka ciptakan, sehingga generasi yang belum lahir pun saat ini sudah menanggung beban hutang dari hasil korupsi pejabatnya selama ini. Andaikan Partai Perempuan PDIP Megawati tidak ada, pastinya tidak akan banyak rakyat yang mati kelaparan dan kemiskinan serta terjebak ke dalam jeratan riba, pinjol, judi online, prostitusi, jual diri dan terpapar virus LGBT bias dari virus kesesatan pemikiran kesetaraan gender yang dikembangkan mereka selama ini oleh kelompok kaum perempuan ini selama rezim Jokowi yang memicu penyakit-penyakit krisis moral dan sosial serta mental yang meningkatkan angka penyimpang sosial, kemiskinan, kebodohan dan angka bunuh diri nasional. Andaikan Partai Perempuan PDIP Megawati ini tidak ada, pastinya saat ini Indonesia sudah berada di garis terdepan dalam memerangi komunis PKI dan Yahudi Israel laknatullah. Sehingga umat Islam juga selamat dari kewajibannya di dunia untuk memerangi Yahudi laknatullah dan memerdekakan Palestina, dan tentunya juga umat Muslim Indonesia terlepas kewajibannya untuk memerangi bahaya laten PKI sebagai organisasi terlarang di NKRI, di mana negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, moral, adab kemanusiaan. Karena anti dengan agama dan tidak memiliki keyakinan yang jelas atau tanpa identitas, PKI ini juga sadis membunuh ulama-ulama dan santri berdasarkan fakta sejarah kelam selama ini, akibat dari keracunan kebodohan virus komunisme. Andaikan Partai Perempuan PDIP Megawati tidak ada di NKRI, pastinya saat ini Indonesia sudah hidup sejahtera, rukun dan damai, tidak ada adu domba sesama rakyat dan sesama umat Islam seperti selama ini. Mungkin ini adalah buah dari kelalaian umat Islam Indonesia selama ini karena tidak taat akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya di dunia diberi kehinaan hidup dengan potensi lanjutan di akhirat sengsara jadi penduduk neraka jika tidak segera mengubahnya. Diam terhadap kezaliman sama halnya umat Islam sudah siap dengan konsekuensinya jadi penduduk neraka karena diam melihat kezaliman sama halnya dengan golongan setan yang bisu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Sudah saatnya revolusi dan menuntut Jokowi, Megawati dan kroninya diadili semua karena rakyat memiliki hukum tertinggi dalam konstitusi NKRI. Pada pasal 1 Undang-Undang 1945 jelas menjamin di mana kedaulatan ada di tangan rakyat Indonesia. Kekuasaan dan partai politik apapun jika terbukti sudah melanggar cita-cita luhur bangsa layak untuk dibubarkan dan diadili. Jika tidak, di dunia tentunya rakyat Indonesia akan hidup saling khianat, tertindas dan semakin gelap atas propaganda musuh dalam selimut yang terus mengadu domba umat dan meracuni seluruh rakyat Indonesia, antar sesama agama untuk memastikan kehancuran di dunia dan neraka sebagai keberlanjutannya tujuan akhirat. Bahkan dalam syariat Islam, penegakan hukum dan keadilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah memberikan pedoman sebagaimana hadis berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdiri dan berkhutbah, "Wahai manusia, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang yang mulia, memiliki kedudukan, di antara mereka yang mencuri, maka mereka biarkan, tidak dihukum. Namun jika yang mencuri adalah orang yang lemah, rakyat biasa, maka mereka menegakkan hukum atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya." Hadis riwayat Bukhari nomor 6788 dan Muslim nomor 1688.
Dalam ketegasan hadis di atas dapat kita cermati penegakan keadilan tidak pandang bulu dalam syariat Islam dan tentunya akan membawa jaminan keselamatan dunia dan akhirat bagi umat jika syariat Islam tidak diabaikan. Bahkan dalam hal ini bahaya kepemimpinan seorang perempuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah memperingatkan umat dengan ancaman akan banyak terjadi bencana jika umat sudah menyerahkan urusannya kepada kaum perempuan. Tidak pokok dasar etika dan perilaku kejahiliahan manusia yang menimbulkan bencana alam. Sebagaimana Rasulullah riwayatkan dalam hadis berikut ini, bila pemimpin kalian adalah orang-orang jahat di antara kalian, orang-orang kaya kalian adalah orang yang paling bakil di antara kalian, dan urusan kalian diserahkan kepada kaum perempuan kalian, maka perut bumi, mati, lebih baik bagi kalian ketimbang punggung bumi, hidup. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis di atas dapat dimaknai salah satunya di mana jika umat sudah menyerahkan segala urusannya kepada kaum perempuan umat tersebut lebih baik mati di telan bumi, bencana alam, daripada hidup di muka bumi. Dari seluruh fakta kejadian hari sudah sepatutnya umat Islam yang masih berpikir kembali lagi kepada tuntunan syariat Islam yang murni agar segera memperbaiki kondisi negeri ini sebelum diperbaiki dan diratakan oleh tentara-tentara Allah dan alam yang luas di sekeliling kita ini. Sebagaimana banyaknya fakta-fakta sejarah pada negeri-negeri yang di dalamnya terjadi kemaksiatan dan kezaliman dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan resiko paling mengenaskan bagi umat Islam justru ketika dibinasakan dalam kondisi maksiat dan jahiliyah, alangkah sangat tidak beruntungnya di mana di dunia tertindas di akhirat mendekam di neraka. Berfikirlah, dan lakukan tindakan segera.